wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anto Sutanto di Ceritanto, channel Ceritanto ya, bersama saya Anto Sutanto. Saya ulangi lagi ya, biar saya lebih terkenal lagi, oke? Nah, ini kali keduanya di Atomy World, kali ketiganya di Atomy World ya, ada testimoni ya tentang salah satu produk unggulan dari perusahaan Atomy Indonesia ya, yang asalnya dari Korea Selatan. Nah, bagi teman-teman Ceritanto yang baru join ya, nanti saya kasih linknya di deskripsi apa itu Atomy World. Kemudian saya juga kasih ya, seperti biasa di kanan kirinya ya, ada video pertama tentang Atomy ya. Saya ada podcast dengan 3 narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Oke. Dan ini kalau untuk testimoninya ini kali keduanya ya. Kali pertamanya itu hemohim terhadap penderita COVID darah tinggi dan lain sebagainya. Boleh dilihat juga, nanti saya akan kasih linknya juga di deskripsi, dan di kanan kiri juga ya saya kasih. Oke. Dan kali ini saya panggilkan seorang pensiunan dari salah satu maskapai terbang terbesar di Indonesia ya. Beliau didiagnosa oleh dokter menderita autoimun ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman tahu, di channel Ceritanto juga pernah waktu itu menghadirkan seorang survivor dari autoimun, beliau sudah punya anak yang tadinya didiagnosis nggak punya anak dan lain-lain. Yang diserang itu ginjalnya itu sampai bocor. Nanti saya juga akan liatin linknya ya, agar teman-teman juga punya satu ilmu tentang penyakit ini. Nah, saat ini di Atomy World ya, saya menghadirkan seorang bapak ya yang terdiagnosa autoimun, tapi yang diserang itu adalah kulitnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kenalkan dengan yang namanya Bapak Iskandar Sunarto. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang. Baik. Baik ya Pak ya. Ya. Lagi apa nih Pak di rumah? Ya, biasalah kegiatan pensiunnya santai aja Pak. Paling nonton TV. Oke, udah Pak ya. Bapak sebagai pensiunan dari salah satu maskapai, kan teknik ya, bagian teknik ya kalau nggak salah ya Pak ya. Oke, Bapak nggak ada maksudnya rencana untuk misalkan membuat bengkel kapal atau apapun yang berhubungan dengan ini Bapak? Nggak ada atau gimana? Nggak ada Pak, karena kalau penerbangan tuh regulasinya ribet Pak. Hukumnya juga itu. Jadi kita nggak bisa sembarangan karena menyangkut safety orang ya. Jadi untuk buat bengkel gitu nggak mudah jalurnya Pak. Jadi harus kita punya pengakuan dari Direktorat Kelaikan Udara dan macam. Wah, ribet lah Pak. Pokoknya itu namanya menyangkut safety soalnya. Jadi memang gampang lah kalau orang modalnya tanggung, apalagi wah nggak akan bisa jalan Pak itu. Gratis loh. Tapi usaha semacam itu tuh ada ya yang swastanya ya Pak ya? Kayak gitu. Ada beberapa ini yang saya tahu, tapi ya mereka juga inilah setengah mati Pak, dalam artian karena nggak gampang gitu loh. Dari sisi ininya juga kan kita juga kan harus ikut regulasi internasional ya Pak ya, seperti kalau di Amerika, masuk Amerika FAA itu kan. Kalau ke Eropa ya kita harus punya dan tahu regulasi mereka untuk usaha gituan. Kalau nggak, kita juga nggak dapat customer kalau kita nggak punya approval dari mereka gitu. Iya, karena balik lagi safety. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang safety Pak, yang seperti saya tadi perkenalkan tentang Bapak, diagnosa Bapak apa? Nah, ini safety nggak sih Pak? Mungkin teman-teman Ceritanto mau tahu tentang yang herbal yang Bapak minum. Mungkin start dari awalnya dulu Pak. Apa sih yang Bapak rasain sebagai maksudnya saat ini masih ya Pak ya pengidap dari satu autoimun? Masih. Boleh diceritakan Bapak? Agak panjang sedikit nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi saya ceritakan dari awal aja ya. Yes. Jadi saya tuh sebelumnya nggak ada gejala apa-apa, sehat-sehat, normal, tiap medek 6 bulan sekali juga bagus. Kemudian saat saya pindah ke sini ini loh Pak, ke rumah saya baru ini,
mukim baru ini kan karena dulu saya di rumah mertua gunakan air tanah ya Pak ya. Ya. Nah kemudian pindah ke sini kan menggunakan pump nih Pak. Nah saya pertama awal gatel di punggung, saya curiga dengan air Pak, kualitas air nggak bagus gitu ya. Jadi saya pikir kenapa ini seperti ini? Saya pergi ke dokter kulit di Rumah Sakit Premier Jatinegara ya. Kemudian begitu dia lihat, oh Bapak ini autoimun katanya yang disebut psoriasis, termasuk ada penyakit dari grupnya penyakit autoimun lah, kelompoknya penyakit autoimun yang namanya psoriasis Pak. Waktu itu awalnya ringan sekali karena dia lihat kuku saya, terus dia lihat di sebelah saya, punggung saya. Begini aja deh Pak, katanya Bapak saya rujuk aja ke Rumah Sakit RSCM Kencana. Waktu itu ada memang satu dokter itu memang dulu dia ketuanya untuk riset untuk di RSCM untuk penyakit ini, penyakit psoriasis ini. Oke, datanglah ke sana. Justru khusus ya autoimun tapi memang dia ketua risetnya untuk dokter itu saat itu ya, waktu itu tahun 2011. Nah, waktu itu saya ke dia. Nah, terus dia bilang, Bapak ini termasuk yang ringan, katanya kuku belum hancur gitu. Cuma ya memang penyakit ini adalah penyakit gen, artinya turunan. Loh, saya bilang satu keluarga saya nggak ada yang seperti ini. Oh bisa aja kakeknya atau apanya dulu ya yang penyakit ini baru muncul di Bapak. Nah, terus saya bilang kenapa bisa muncul gitu? Ya mungkin Bapak cara hidupnya stres, satu, kedua mungkin pernah konsumsi alkohol. Memang pada saat itu sering juga, agak sering kalau diajak sama teman-teman dari ini ya, saya suka kan minum lah, tapi cuma berupa bir gitu. Nah, setiap pulang tuh badan saya merah memang. Nah, pernah juga berobat, dokter bilang saya tuh alergi alkohol pada saat itu. Nah, harusnya saat itu saya udah tahu saya harus jangan lanjutkan gitu. Tapi saya sering, nah, akhirnya jadi muncullah si psoriasisnya jadi dominan karena dipicu dengan alkohol itu gitu loh Pak. Udah sampai sekarang ini dia cuma bilang ini belum ada obatnya, cuma Bapak harus hindari stres. Terus makanan-makanan seperti yang mengandung ragi itu loh Pak, tape, duren, roti tepung sebenarnya juga ini, tapi saya ini aja lah, saya pikir sama pikiran jangan stres gitu kan Pak. Ya itu aja, cuma saya dikasih ini salep. Nah kemudian Bapak maaf saya motong. Bapak boleh nggak dijelasin ke teman-teman Ceritanto sebenarnya autoimun tuh apa sih Pak? Mungkin ada beberapa teman-teman Ceritanto yang baru join dan nggak tahu apa itu autoimun. Saya sendiri nggak dijelaskan secara dalam ya. Karena autoimun kan banyak macam-macam. Saya pernah juga dimintain donor untuk anak yang autoimun yang badannya biru-biru tuh Pak. Itu katanya termasuk penyakit apa saya lupa deh. Itu juga autoimun. Tapi yang untuk saya sendiri khusus itu katanya memang gen itu Pak. Jadi salah satu nenek moyang saya gitu loh, mungkin ada yang berpenyakit ini gitu. Jadi munculnya ya bisa aja di generasi keberapanya ya, kemungkinan muncul di saya. Dan itu sampai saat ini belum ada obatnya katanya gitu ya. Cuma ya paling bisa cuma mengurangi pada saat kita stres akan parah gitu loh Pak. Nah kemarin pada saat awal-awal COVID kan karena saya nggak kemana-mana, saya ini mungkin stres juga lah kata gimana. Kaki saya tuh hancur Pak, hancur semua kulitnya kiri kanan, gatal, panas segala macam itu. Memang itu gejalanya itu psoriasis itu. Akhirnya saya cari dokter itu kan ketemu juga akhirnya karena dia udah pensiun kan dokter itu, di klinik apa gitu ya. Saya konsul sama dia, waduh Bapak, ya di klinik Samari kalau nggak salah namanya. Akhirnya saya di terapi dia bilang nih Bapak saya terapi MTX. Saya bilang saya nggak ngerti MTX itu apa. Wah itu rupanya obat keras Pak. Kalau saya baca-baca itu seperti kemoterapi katanya itu Pak. Jadi memang waktu itu obatnya disiplin banget. Tapi memang sembuh. Sekarang tinggal sedikit-sedikit lah bekasnya. Nah itu yang paling parah. Kalau sebelum-sebelumnya saya masih tahan lah. Cuma kadang-kadang agak malu ya karena di kepala ini kan kayak terkupas kulit ya merah-merah gitu. Kalau pada saat kita stres tuh menebal gitu loh Pak. Jadi kalau kita sempat rontok itu seperti kulit habis luka gitu loh Pak. Ngerti nggak? Kalau luka kan kering tuh. Nah seperti itu tuh Pak. Dan seperti ketombe ya Pak ya? Seperti ada ketombe gitu ya Pak. Kalau lagi agak ringan kita seperti ketombe aja, seperti ketombe gitu. Sama kuku hancur Pak. Kuku saya hancur. Ya kalau saya boleh lihat kan ini kuku mungkin kelihatan nggak? Kan hancur semua kuku saya itu. Oh iya betul. Nah, tuh kuku saya itu kan seperti gini tuh. Iya. Ini yang tangan kanan ya, itu tangan kiri nih ya.
tangan kanan seperti ini nih Pak. Tuh. Kuku saya hancur semua. Dan ini nggak akan bisa sembuh katanya gitu Pak. Itu. Ya saya juga ikut di grup-grup di Facebook itu, ada sih nama dokter Dev siapa di Bandung. Cuma ya gitu, bolak-balik menyarankan tes alergi. Nah, kemarin pada saat saya kambuh berat itu, saya juga tes alergi. Nggak ada tuh Pak, dari berapa item ya, kemarin 52 item atau berapa lupa, 90 item. Nggak ada satupun alergi saya ditemukan Pak di situ. Oh gitu. Saya bingung juga. Saya juga bingung Pak. Memang penyakit ini masih penyakit yang belum diinisi ya Pak ya. Belum ditemukan obatnya, jadi ya saya pasrah aja ya. Cuma itulah agak kadang-kadang kalau kita kumpul sama orang itu juga agak minder ya Pak ya, karena kulit kepala seperti ini. Makanya saya suka pakai topi gitu kan. Betul. Gitu. Kalau tidur juga kadang-kadang saya pakai tutup kepala karena supaya nggak ngotorin bantal ya Pak ya. Ya udah seperti itulah Pak sampai saat ini. Oke, yang tadi mengenai pertanyaan saya, yang saya tahu itu autoimun itu sebenarnya sel baik kita itu terlalu pintar katanya ya. Jadi menyerang apapun yang termasuk sel-sel baik gitu yang seharusnya yang seharusnya dibanyakin, justru mereka kayak membunuh semuanya gitu ya Pak ya. Benar nggak Pak? Nah itu ini penyakit yang belum ada penyembuhannya, cuman bisa ditekan dengan beberapa obat kimia dan ya yang sekarang kenapa saya mau Bapak Iskandar menjadi seorang narasumber di channel Ceritanto itu berbicara tentang hemohim dari produk Atomy Korea Selatan. Itu gimana Bapak? Pertamanya diperkenalkan oleh siapa? Teman SMP Pak, teman SMP saya, karena dia udah ikut itu. Nah, dia pernah bilang, dia baca-baca terus dia kasih juga ininya kayak brosurnya gitu ya, saya baca. Oh, menyeimbangkan imun, itu loh Pak yang saya pikirkan itu. Yang saya anggap mungkin bolehlah dicoba gitu ya. Karena sebelumnya juga saya pernah diajak teman, dia kan sama teman SMP, dia dari kayak itu ya multi level marketing di boleh saya sebut ya Pak ya mereknya, maaf ya Pak ya. Jangan disebut Pak, kita nggak boleh, nanti channel saya di ban. Sorry. Apa. Saya sebutnya TF ya, TF itu. Oke. Nah, itu saya makan. Nah itu sama juga promosinya untuk mengurangi orang yang berpenyakit itu nggak ada pengaruh Pak sampai saat itu. Nah, akhirnya saya coba ini. Nah, ini ada kelihatan Pak di kepala saya itu tadinya lebih lebar ya Pak ya. Ini sepertinya agak mengecil. Tapi tetap masih ada, nggak hilang 100%. Yeah. Dan kulit yang tumbuh itu tidak setebal waktu saat saya sebelumnya itu, Pak. Jadi, saya lihat menipis gitu. Kelihatannya memang ada kemajuan. Ya, cuma yang satu itu yang saya nggak tahan kalau ya saya tadi Pak, awal saya pertama konsumsi nggak ada masalah dengan lambung ya, dengan pencernaan. Nah, yang pas saya kedua ini saya lanjut lagi. Muncul itu Pak diare kalau setiap kali minum itu. Jadi akhirnya saya kalau mau minum lihat situasi besok saya kira-kira mau ngapa-ngapain, nggak kemana-mana, mau di rumah, baru saya minum gitu loh Pak. Oke. Sudah berapa lama Bapak konsumsi hemohim dari Atomy ini dan dosisnya tuh berapa kali sehari Bapak? Ya. Jadi awal saya beli itu kan satu pak itu 10 ya Pak ya, 10 dus itu yang isi 6 ya. 60 saset. Nah, saya kayak seperti ini kan. Nah, ini pertama saya beli separuh dari kotak yang besar itu loh, Pak. Ada 6 5 ya berarti 5 gitu. Ya, betul. Bapak seperti ini. Berarti beli satuan ya, Pak ya? Saya beli waktu itu. Kan saya tanya, boleh nggak beli separuh? Oh, boleh, nanti dibagi dengan yang lain. Karena saya nyoba kan intinya kan, Pak. Nah, itu saya habis, nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada masalah juga dengan lambung, dengan perut, dengan pencernaan. Kemudian habis kan. Saya beli itu habis Pak. Ada efeknya nggak Pak? Habis itu ada efeknya enak di badan atau apapun gitu. Enak badan. Dan kayaknya reak di tenggorokan juga gampang sekali keluar gitu loh Pak. Betul. Ya, betul. Reak di tenggorokan gampang sekali keluar. Maaf Pak ya, cuma ininya gas di perut tuh kalau kita buang angin tuh Pak, agak baunya lain tuh, beda tuh. Bener, sama saya Bapak, sama banget. Gue pikir cuma saya doang. Baunya kok saya pikir beda. Saya pikir karena obat ini gitu ya. Benar. Terus kemudian habis, saya beli lagi satu pak komplit karena waktu itu lagi diskon kan Pak.
lumayan kan, saya beli 1 pak. Nah yang saat ini, oh sorry saya sebutkan juga, saya tuh waktu itu juga makan setengah itu, pas setengah saset setiap kali makan. Sehari 1 waktu itu ya, waktu yang awal 5 pak pertama. Nah yang sekarang saya coba seperti itu langsung Pak, perut langsung nggak beres. Akhirnya ditanya teman-teman yang di situ, yang di grup itu, kasih tahu coba dicampur dengan air, setengah saset dicampur. Nah itu kadang muncul, kadang tidak tuh Pak, diarenya gitu. Oke. Jadi menurut Bapak ketika saat ini Bapak konsumsi kan katanya buang air besar terus ya. Maksudnya maaf agak jorok, mencret gitu ya Pak ya. Diare. Betul. Diare menurut Bapak itu baik nggak bagi tubuh Bapak? Apa mungkin itu salah satu detoksifikasinya dari herbal Atomy ini Pak? Saya nggak ngerti juga ya, tapi yang jelas saya tersiksa Pak dengan kondisi itu, seperti habis makan tiba-tiba langsung mulas gitu kan, harus ke kamar kecil. Itu bisa sehari bisa 2 kali gitu loh. Kan normalnya kan kita mungkin sehari sekali dan tidak seperti itu gitu Pak. Maaf ya, seperti cair banget Pak gitu. Oke. Tapi Bapak malah saya sempat malah saya sempat kan sering, kalau dulu memang saya sering diare kan, karena itu sudah berobat dan sembuh. Itu kalau udah parah saya minum itu Pak, namanya apa mah? Bukan satu lagi yang kan yang kecil itu loh. Diapet. Imodium, Pak. Imodium, oke. Nah, sampai yang kedua itu yang saya parah tuh, saya sampai minum Imodium 2 butir tuh, Pak, sampai baru normal. Udah saya stop, Pak. Saya pikir coba lagi. Begitu lagi, Pak. Oke. Nah, jadi saya sekarang kalau mau minum, lihat situasi acara besok nih, kalau besok saya harus keluar gitu, saya nggak berani minum karena takut muncul gitu ya. Tetap saya niatnya akan saya habiskan gitu, karena udah kepalang dibeli juga, banyak lagi masih stok. Oke. Ini menarik juga Bapak mengatakan ini. Bapak tadi bilang tersiksa juga di 2 box kedua ya. Artinya ketika Bapak membeli 1 box ini, Bapak tadi mengatakan bahwa saya tersiksa dengan diare ini, tapi Bapak masih tetap mau mengkonsumsi itu karena memang ada hal lain alasannya selain gue ya rugi juga kalau enggak gue rugi. Tapi kan karena ini juga Pak, karena kelihatan ada perubahan Pak. Kalau saya perhatikan ini di kepala sendiri tadinya kan merahnya sampai ke depan, agak ke depan sini. Ini berkurang nih, mundur nih. Agak mundur. Gitu. Nah, tapi ya nggak bisa total sih, saya perhatikan memang berkurang, tapi tetap aja ya. Kalau misalnya saya sering lama terus ke Bogor, ubah cuaca juga ya Pak ya. Kadang-kadang tuh lebih tebal gitu loh kulit di kepala aja gitu. Jadi gitu. Mungkin pengaruh cuaca juga, tapi yang jelas saya rasakan ini berkurang Pak gitu. Berkurang. Nah, di bawah sini ya. Tapi untuk sembuh total saya belum tahu ya. Mungkin setelah konsumsi semua selesai kali. Tahu juga ya. Dan mungkin teman-teman Cintanto juga nggak saya mengulang-ulang terus ya, karena saya pun juga join di bisnis ini, saya sudah coba produknya gitu ya. Maksudnya saya ingatkan juga kepada teman-teman ya, Bapak boleh koreksi saya kalau misalkan saya salah. Di Atomy itu diberikan 30 hari jaminan uang kembali setelah 30 hari pembayaran, benar ya Pak ya? Jadi itu untuk semua produk-produknya yang sudah masuk ke Indonesia gitu. Jadi nothing tulus juga ini maksudnya herbal yang memang satu alternatif herbal yang baik buat tubuh kita mengoptimalkan fungsi organ tubuh dan juga menyeimbangkan imun yang seperti Pak Iskandar tadi bilang. Oke, Pak Iskandar, lalu apa nih next-nya? Apa Bapak mau mencoba, mungkin yang setahu saya itu ada yang namanya probiotik. Itu mungkin menjadi salah satu, atau Finezim atau apapun ya, itu mungkin menjadi salah satu alternatif kalau misalkan Bapak selalu diare ketika sudah minum Hemohim. Apa rencana Bapak ke depannya terhadap produk Atomy ini? Kalau probiotik itu kan seperti kayak Vitacam, Yakult. Saya tuh memang selalu sedia Pak di kulkas, dan itu memang nggak rutin sih ya. Saya selalu sudah sedia itu. Biasanya saya 2 hari, 3 hari kalau ingat tuh habis makan saya minum 1, kadang-kadang 2. Saya selalu ada sih memang kalau itu. Tapi ya memang nggak ngerti juga ya, karena itu cuma berpikir supaya katanya kan usus kita jadi bagus, bersih. Dan saya minum juga itu yang buatan mana mah yang di Sarwa itu namanya
yogurt itu loh Pak. Ya, Simori yogurt, saya minum itu Pak. Itu. Bapak ketika minum prebiotik apa Pak rasanya Pak? Nggak ada apa-apa Pak, nggak ada pengaruh apa-apa. Cuma ya kata dokter dan sugesti aja mungkin ya Pak ya. Saya selalu minum itu dengan tujuan sehat aja Pak. Terus kata dokter apa Pak? Ya, sebelum itu karena proses pada ya betul, karena waktu itu saya sering dulu kan waktu saya cerita juga ya Pak, zaman saya lulus SMA lah, pertengahan di SMA kelas 2 itu sampai dengan saya bekerja awal kerja itu Pak, saya sering kena diare memang Pak. Saya sembuhnya begitu berobat itu, dokter salah satu bilang, Bapak tuh minum ini deh coba gitu loh. Makanya saya selalu sedia Pak itu di rumah. Istri juga minum, saya juga minum. Saling ingatkan gitu karena kan karena ada saran dari dokter juga untuk minum itu gitu. Oh, saya baru paham. Jadi sebelum Bapak terdiagnosa autoimun juga Bapak punya apa? Ya, masalah dengan diare ini ya Pak ya? Ya, pernah punya penyakit itu, tapi sembuh Pak, sembuh total pada saat saya berobat dengan dokter Agus apa di klinik Garuda sana ya. Sembuh total Pak. Panjang jangka jauh lah. Pokoknya saya mengalami kemajuan banyak Pak. Sampai tiba-tiba ya sekarang ini lagi. Tapi memang perut saya akui kurang kuat terhadap pedas itu loh Pak. Oh, pedas. Kalau saya makan asam, sambal itu loh Pak, cabai itu wah saya suka juga sekali-sekali muncul. Tapi saya tahu karena saya makan cabai. Oh gitu. Saya nggak kuat terhadap itu sepertinya gitu. Iya. Tapi Bapak kalau misalkan nih box yang ini habis hemohimnya, Bapak akan ini jujur aja ya Pak, nggak apa-apa biar teman-teman Ceritanto juga yang apa namanya memutuskan kalau misalkan mau coba produk ini apa enggak. Kalau misalkan ini review jujur dan Bapak sebagai pengguna, akankah Bapak terus untuk membeli hemohim ketika box ini habis? Ya makanya saya lihat sampai habis dulu ini aja. Kalau memang perkembangannya bagus, ya mungkin kedepannya saya tujuannya bukan untuk menyeimbangkan imun, tapi untuk kesehatan ya Pak ya. Karena saya baca juga kan situ testimoninya banyak yang menceritakan yang habis kemo, habis apa segala macam itu kan minum itu perubahannya jauh. Orang yang kena stroke ya kan, ya mungkin arahnya ke depan bukan untuk pengobatan kalau memang saya sembuh ya atau berkurang, kan saya lanjut Pak gitu. Iya. Apa salahnya kalau memang baik kan gitu kan? Ya, itu kayaknya ada suara ibu ya. Kalau ibunya sendiri udah konsumsi hemohim nggak? Ibu kalau mau nggak mau Pak, saya udah suruh. Belum dandan mungkin ya. Belum nyoba. Karena dia gini juga Pak. Dari kantornya itu kan dapat supply itu loh, vitamin banyak macam-macam. Jadi sayang juga kalau nggak diminum gitu kan. Saya udah suruh. Ya. Saya bilang coba deh minum mah ini gitu kan. Mama sakit perut apa enggak? Belum sempat nyoba sampai sekarang, tapi ya akhirnya saya terus aja yang lanjutin gitu. Saya suruh juga minum, tapi dia belum pernah coba. Gitu. Iya. Karena saya pikir sayang udah dibeli gitu kan. Coba deh kalau mama buat kesehatan gitu kan. Dia belum coba juga tapi itu. Oke. Iya. Bapak mungkin apa namanya ini pertanyaan pamungkas saya, pesan-pesan buat teman-teman Ceritanto yang mau apa mencoba herbal apapun produknya, terutama produk dari Atomy ya, hemohim dalam hal ini. Apa pesan-pesan Bapak dan mungkin istri Bapak kan melihat juga perkembangan Bapak. Apa sih pesan-pesan buat mereka, Pak? Ya, intinya kalau kita punya penyakit seperti ini jangan pernah gimana ya? Diam aja gitu Pak. Kalau ada misalnya informasi atau apa yang misalnya kira-kira cocok dan kita percaya, apa salahnya kita coba gitu kan Pak. Ada intinya kan gitu, kenapa kita mau sehat ya Pak ya. Kebenaran satu produk ini aja yang pernah saya rasakan ini, karena yang sebelumnya saya bilang TF tadi itu Pak nggak ada pengaruh. Terus saya juga pernah dianjurkan minum apa tuh yang campuran serai segala macam itu kan, kayak bikin inilah Pak dari tradisional tuh Pak, saya ikutin dari bacaan itu serai campur apa lagi ya, alang-alang kalau nggak salah ya, alang-alang serai kunyit kayak gitu ya, serai jeruk nipis asam Jawa. Iya itu nah itu pun nggak ada pengaruhnya, nggak ada perubahan apa-apa, sepertinya biasa aja ya, stop juga gitu loh.
Kemudian yang terakhir sekarang saya upayakan ya ini. Nah, itu tadi kalau memang jauh berkurang dan ini ya mungkin saya akan lanjut terus. Tujuannya bukan sekalian penyembuhan tapi untuk kesehatan gitu ya. Karena saya baca dari ya, cerita-cerita yang sebelumnya itu kan orang yang pernah kena stroke, lepas tongkat ya gitu kan Pak ya ceritanya kan saya yang baca itu kan jaringnya di grup gitu. Ya tujuannya itu aja Pak untuk kesehatan gitu aja. Ya, banyak sih sebenarnya member-member saya juga yang lagi ada kemoterapi juga, ada epilepsi juga. Ini belum aja karena saya juga baru join di bisnis ini juga dan kalau so far sih alhamdulillah tidak ada, puji Tuhan ya, tidak ada yang minta tolong balikin barang ini gitu. Semuanya cocok. Dari mulai odol, lotion, pokoknya intinya banyak hal yang udah dibeli ya, vitamin-vitamin dan lain sebagainya. Ini juga ada yang mau beli panci gitu loh, kan ada di betul. Yang tebal banget gitu ya, dan itu garansi seumur hidup kalau nggak salah ya. Itu luar biasa. Saya tertarik produknya kopi Pak, karena saya kan minum kopi berat Pak. Saya pengen coba itu kopi. Ini saya mau gelas ketiga nih, cuman saya khawatir aja ini. Alhamdulillah puji Tuhan ya, saya itu semenjak minum Hemohim Pak, saya punya karena tidur kurang teratur, kemudian juga kalau lagi kerja udah cuman ngerokok dan ngopi gitu. Ini tapi dengan Hemohim. Merokok juga ya? Saya perokok juga ya? Saya perokok nih. Saya juga ini Pak, sama tuh sebenarnya. Rokok tuh Pak. Gitu tuh. Rokok saya suruh berhenti juga tuh Pak. Salah satu pantangan orang psoriasis juga rokok harus henti itu Pak. Jadi saya satu itu yang saya susah. Kalau yang lain-lain saya udah hindarin, tape, durian segala udah saya hindarin deh Pak. Biarpun orang pada makan durian bilang enak, saya enggak tuh. Cuma rokok aja satu yang ya. Rokok juga harusnya di stop tuh Pak. Iya harus di stop tuh Pak. Itu satu mungkin karena yang bikin saya susah sembuh juga itu karena rokok nggak pernah berhenti. Iya mungkin. Tapi gini Pak, kalau di saya juga sekalian sharing ke Bapak ya, mungkin Bapak juga ingin menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Saya mungkin tidak ada kasus seperti Bapak, cuman saya tuh suka ngalong, itu saya dipaksa tidur loh. Jadi waktu tidur saya tuh nggak tentu. Tapi saya dipaksa tidur, itu saya nggak pernah lagi, ini udah 10 harian ya, saya nggak pernah lagi yang namanya tidur di atas itu jam 10. Udah nggak pernah. Sama Pak. Dan bangun itu pagi Pak. Pagi banget sebelum azan subuh. Saya biasanya males banget. Itu bukan males, maksudnya benar-benar usaha keras banget untuk saya sholat subuh. Tapi sekarang itu pagi sebelum azan itu saya udah bangun. Itu satu. Kedua, saya pakai kacamata ya. Itu sekarang mata saya terang banget. Dan saya bahkan kalau pakai kacamata tuh kayak agak buram. Nih saya pakai kontak lens. Nah ini apakah memang minusnya turun apa enggak? Saya harus cek. Ketiga, asam lambung saya terbaiki, alhamdulillah ya. Kemudian juga maaf saya bukan porno ya bagi teman-teman Ceritanto. Vitalitas ya, kalau pagi-pagi laki-laki udah pasti tahu ya apa yang saya maksudkan, itu luar biasa banget. Ya, ini saya loh Pak ya. Terus juga untuk kadar minyak di muka itu memang lebih banyak. Saya nggak tahu kenapa itu baik apa itu jelek, tapi ketika saya juga pakein yang namanya ada produk facial foam dan all energizing one namanya yang buat cowok ya, yang praktis itu porsi minyaknya jadi turun, lucu juga tuh gitu. Tapi saya sih keep positif aja ya Pak Iskandar ya. Kalau misalkan kita punya banyak minyak itu lebih awet muda sih katanya gitu. Katanya ya gitu memang. Jadi itu mungkin ibunya Bapak juga mau istrinya Bapak juga mau coba loh, Hemohim itu bagus loh Bu, apalagi dan yang lain-lain Oke Bapak. Satu lagi Pak. Yes. Saya tertarik tuh samponya tuh Pak, samponya. Saya kan betul. Scalp gitulah. Saya pengen coba nanti itu rencananya. Karena saya masih ada sih ya. Samponya juga nggak boleh sembarangan Pak. Saya samponya yang mahal-mahal tuh kepaksa Pak. Iya. Bapak pakai sampo apa? Bapak pakai samponya sekarang ini lagi pakai Dermares. Oh, Dermares. Setapil ya Mas, setapil. Tapi ya cuman mengurangi itu aja Pak, ngilangin rasa gatel aja gitu. Tapi sembuh enggak?
Kalau yang di Atomy sendiri udah coba shampoo apa, Pak? Belum. Karena saya rencana nanti mungkin kalau habis yang Dermares ini mungkin saya akan coba juga sih, pengen tahu ya. Karena saya udah berapa macam juga, karena dari awal dokter bilang sampo juga kalau bisa samponya tuh jangan yang apa ya, yang bukan anti ketombe, malah nggak boleh Pak. Jadi harus gitu. yang mengandung tar katanya. Gitu. Tar itu dari rokok dong Pak. Jadi rokok digitu-gitu. Nggak tahu. Bukan Pak, di samponya tuh kayak Selsun kan ada tuh yang ada tar Selsun Blue tuh apa tuh. Betul. Saya pernah coba, nggak ada pengaruh juga. Rata-rata sampo-sampo buat orang gitu yang kulitnya itu kan yang mahal-mahal Pak. Makanya saya mau coba, barangkali Hemohim cocok, produknya Atomy ini cocok untuk sampo. Ini nanti saya mau coba sih rencananya ya Pak ya. Karena kalau mas sampo saya masih ada sih. Ya, berarti Bapak saat ini Bapak hanya sebatas pengguna dari produk-produk Atomy ini ya Pak ya. Betul. Belum menjalankan bisnisnya juga ya Pak. Betul ya. Itu kedepannya kalau misalkan mungkin Bapak cocok dengan produk-produknya, ada kemungkinan nggak Bapak menjalankan bisnis ini dan kira-kira kenapa kalau Bapak pun menjalankan? Kalau saya sih sebenarnya apapun akan saya coba ya Pak ya, kalau memang ada kemungkinannya gitu ya. Tapi kan dari sisi lain karena saya udah pensiun kan, paling cuman berkumpulnya dengan teman-teman segrup waktu sekolah, ya. Orang-orang di kantor juga yang kita ajak chat juga kadang-kadang kan seperlunya karena mungkin sibuk ya, saya juga ngerti lah ya. Saya suka sebut-sebut itu, saya sekarang konsumsi ini gitu loh. Tapi mereka kayaknya kurang tertarik gitu Pak, karena kan mungkin banyak ya produk macam-macam. Betul. Cuma promosinya aja yang bagus gitu loh kan, belum pernah nyoba juga gitu. Iya. Sebenarnya gitu aja Pak. Kalau memang ada peluang ya akan saya coba gitu. Kenapa saya juga bilang sama istri. Saya juga bilang sama istri. Karena teman saya yang ngajak itu pun juga kemarin saya lihat dapat transfer berapa tuh katanya. Besar juga itu Pak, ada di grup. Dapat poin apalah gitu loh katanya. Iya. Wah, menggiurkan juga sih memang kalau memang kita cuma begini-begini aja bisa dapat penghasilan kan kenapa tidak ya Pak ya. Artinya hanya mengalihkan belanja bulanan kita ya, yang belanja rutin bulanan kita untuk mendapatkan insya Allah satu pendapatan yang punya potensi pendapatan tetap gitu loh Pak. Oke. Kemarin tuh ada posting terakhir tuh yang disebutin pagi sikat gigi dengan ini terus bertahap produknya. Nah itu bagus tuh Pak. Oh iya dari Yaya ya. Iya. Nggak tahu lah. Pokoknya dia seurut tuh. Nah itu saya simpen tuh. Jadi nanti apa kira-kira produk yang ada di Atomy untuk urusan dengan itu saya akan coba tuh nanti tuh Pak. Kalau memang itu ya. Betul. Dari sisi ini juga Pak, dari sisi harga ya Pak ya. Karena kan saya sendiri penghasilan. Waduh, saya juga kan karena ini Pak kasus yang saya mau sebut susah juga ya, yang pemerintah BUMN asuransi lah tuh orang pensiunan tahu lah tuh Pak. Saya tertahan itu, jadi penghasilan saya berkurang hampir 60% tuh Pak gara-gara kasus itu tuh Pak. Tadi saya agak leluasa untuk beli obat beli ini, sekarang dengan seperti ini ya saya lebih hati-hati lah penggunaan uang. Jadi ya untuk minta ke istri juga kan nggak enak ya Pak ya, karena saya sendiri sebenarnya masih punya penghasilan pensiun, tapi ya harus tahan-tahan karena berkurang dari dulu pada saat awal pensiun karena kasus di perusahaan BUMN asuransi itu saya jadi terpukul juga itu Pak, penghasilan saya berkurang jauh. Iya. Ini sangat artinya salah satu konsiderasinya adalah harga lah Pak. Kalau harganya memang buat kantong saya masih bisa, saya akan beli produk-produknya, akan saya cobalah paling tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau nggak dicoba kita nggak tahu manfaatnya Pak. Benar. Harus tapi dicoba sebenarnya dulu. kalau soal harga itu bisa dibicarakan ke leader Bapak juga sih masing-masing. Kebetulan leader Bapak juga leader saya juga gitu. Ya. Mbak Agnes. Okay. Saya manggilnya Agnes Mo. Oke, pernah kontak sama dia. Thank you banget ya Bapak udah mau sharing waktunya. Ibu juga salam kenal ya Bu, walaupun tidak di layar kaca. Ya. Karena dia nggak berpakaian ini Pak, pakaiannya berpakaian rumah, jadi saya nggak akan kalau dia berpakaian agak rapi saya sorot Pak. Ini lagi berpakaian dinas rumah Pak, bukan dinas kantor. Salam kenal ya Ibu dari saya Anto Sutanto. Mudah-mudahan kita ada umur kita bisa jumpa ya di reality ya bukan virtual seperti ini.
Pak Iskandar Sunarto, saya ucapkan makasih banyak atas waktunya ya, sharing hemohim terhadap diagnosa dari penyakit Bapak yaitu autoimun. Saya yakin apa yang Bapak sharingkan itu akan menjadi berkat atau keberkahan bagi yang menonton channel ini. Ya Pak ya, thank you banget. Anto Sutanto dan Bapak Iskandar Sunarto undur diri. Selalu bersyukur ya, tetap semangat dan semangat berkarya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar dan Ibu ya. Mudah-mudahan kita ketemu ya Bapak Ibu. Iya Pak. Kalau ada waktu. Thank you ya Pak. Ini mau kemana Bapak habis ini? Nggak ada, nggak kemana-mana Pak.